Itu kan ilmu Allah, bukan ilmu kita. Kita tidak diperintahkan memikirkan ilmu Allah. Seberapa tahu kita tentang ilmu Allah, itu yang ditanya. Maka Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramal saja kalian. Amalnya badan, sholat, zikir, haji, umrah. Amalnya kolbu, menyebut nama Allah. Amalnya ruh, ketika beribadah dengan badan, menyebut nama Allah dengan kolbu, terasa seakan memandangnya atau merasa dipandangnya. Itu amalnya ruh. Jadi lain amal ruh dengan kolbu. Kolbu menyebut nama, ruh bertemu yang punya nama. Karena saya sampai hari ini tidak mengetahui hakikat ruh saya sendiri, hanya merasakan dia ada, Bapak sama, Ibu sama, maka selama-lamanya waktu di dunia saya tidak akan mengerti hakikatnya Allah. Karena hakikat ruh sendiri kita nggak tahu. Lalu gimana hakikat bertemu Allah? Hanya ruh juga yang tahu. Hah? Ada ilmu yakin, ada hakul, ada apa? Ainul yakin, ada hakul yakin, ada al yakin. Ilmu yakin teori, ainul yakin kita lihat testimoni teman. Kalau hakul yakin kita merasakan sendiri. Kalau al yakin itulah kemudian puncaknya, ya. Baik. Lalu Imam Abu Hanifah mengurai satu-satu bab tentang amantu billah, percaya kepada Allah. Apa yang mesti dikuasai dalam percaya kepada Allah? Yang pertama adalah wahdaniyatullah, keesaan Allah. Pancasila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oh, ini sangat usuluddin sekali. Jadi sangat ahlus sunnah sekali itu, dan sangat islami. Ketuhanan yang kalau yang awal-awal pertama di Piagam Jakarta apa? Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Oh, itu nggak sempurna, Pak. Kalau ada kalimat menjalankan syariat, nanti akan mengundang perbedaan mazhab. Tapi ketika disebut ketuhanan yang Maha Esa, maka ini lebih universal daripada kalimat menjalankan syariat. Coba, syariat yang dipakai di kita itu diterjemahkan lewat fikih mazhab Syafi'i. Di Saudi enggak. Di Saudi enggak pakai kunut. Tapi dulu sebelum Saudi berkuasa masih ada kunut dan juga ada yang tidak berkunut. Di Saudi sudah nggak ada orang doa berjamaah, di sini doa jamaah. Tapi ingat, Masjidil Haram bukanlah dalil. Masjidil Haram cukup menjadi kiblat. Tapi biasanya karena Pak Haji sekarang dan Pak Haji dulu beda, maaf Pak Haji ya. Pak Haji dulu minimal 6 bulan mereka ngaji dulu di Mekah. Baru mereka haji. Tapi Pak Haji sekarang nggak tahu dia ngapain ya. Nyampe di sono protes masalah hotel ya. Bener. Jadi pulang-pulang yang dibawa hanya kesel ya. Dan tidak sedikit yang kemudian ngamuk-ngamuk di sono, stres di sana, depresi di sana. Pak Haji dulu dia pulang-pulang jadi alim, maka namanya diganti, dapat nama Mekah. Ada nama-nama dulu Pak Haji dulu pulang-pulang pasti bawa nama baru. Kalau sekarang enggak. Makanan telat dikit protes, hotelnya jelek dikit protes. Enggak sama dengan Pak Haji dulu. Pak Haji dulu mereka betul-betul hikmat masuk ke kota Mekah. Sehingga ketika mereka pulang, mereka bawa oleh-oleh cerita bahwa di Mekah dulu ada guru begini, guru begitu. Saya sudah cek ulama-ulama kita yang dulu belajar di Mekah, luar biasa.
Nggak ada mereka ngomong di Mekah nggak begini, nggak begitu. Seperti Pak Haji sekarang, ya. Kok di Mekah nggak ada orang maulid ya? Intinya nggak tahu. Ya, saya lihat ada orang maulid di Mekah, tapi bukan di Masjidil Haram. Ya apartemen, udah nggak boleh. Ketahuan buat maulid dibubarin. Kita di sini buat pengajian nggak ada dibubarin kan sama pemerintah? Nggak ada. Jadi lebih Islami negeri ini daripada sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sana cukup jadi simbol kita haji umroh, ya, bukan simbol keilmuan. Mekah Madinah itu kalau buat universitas dulu ngimpor dosen dari Mesir. Sekarang baru mereka ada dokter-dokter tuh baru-baru ini. Ya. Taib. Imam Abu Hanifah mengatakan wahdaniyatullah, keesaan Allah ini pilar yang paling penting. Apa yang dimaksud Allah esa? Allah satu. Wallahu ta'ala wahidun la min tariqil adad. Allah itu satu esa tapi bukan angka. Kalau satu kan ada duanya. Maka wahid ahad ini diterjemahkan esa. Tunggal. Kalau tunggal nggak ada duanya. Tunggal esa ini kan bahasa apa tuh? Bahasa Bekawi ya. Bahasa lama. Kalau tunggal maka tidak ada duanya. Cuma angkot aja yang panca tunggal, Pak. Ada tulisannya panca tunggal? Ya. Tunggal esa berarti dia satu dan tidak ada duanya. Apalagi maknanya? Allah itu esa satu, lain dengan satunya saya, satunya kita. Pak Ustadz kita ini satu kan? Satu ya. Cuma di dalam dirinya sudah ada miliaran sel. Berarti Pak Ustadz terdiri dari berbagai sel. Molekul-molekul di badannya banyak sekali. Ada tulang, ada darah, ada kulit. Ustadz punya tulang, Ustadz? Ada ya? Kirain nggak punya tulang. Sedangkan Allah Ta'ala satu bukan berarti terdiri dari tulang, darah, dan sebagainya. Ini materi ini kemarin kita sudah kajian Tohawi di Tangerang, tapi saya akan sampaikan, saya ulangi di sini. Allah ada, benar nggak? Ada dalam bahasa Arab disebut wujud. Apa bahasa Arabnya? Nah, kita dulu waktu kecil belajar Allah wujud, qidam, baqa. Itu sifat 20 namanya. Allah wujud. Saya wujud. Bapak Ibu wujud. Apa beda wujudnya kita dengan wujud Allah? Pertama, wujud kita ada asbab. Wujud dia tanpa sebab. Saya kalau nggak ada Bapak Ibu, saya nggak ada. Inilah mana lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak, melahirkan dan tidak dilahirkan. Apa maknanya? Allah tidak memerlukan sebab dan tidak menyebabkan dia kemudian ada yang lahir darinya. Ini penting ya. Maka ajaran yang mengatakan Tuhan beranak, saya konfirmasi ke pendetanya, benar nggak kamu meyakini Tuhan beranak? Ternyata di kalangan pendetanya sendiri ada perbedaan. Ada yang memahami anak itu kekasih, ada yang mengerti anak itu beneran anak. Jika anak pengertiannya kekasih, itu tidak masalah. Tapi anak jika pengertiannya betul-betul melahirkan, ini masalah. Wallahu ta'ala wahidun la min tariqil adad. Maka Allah wujudnya esa tidaklah dalam pengertian angka. Tidak bersebab. Tidak terdiri dari banyak sel. Kenapa? Wujudnya Allah bukan wujudnya sel. Nah, tubuh kita ini dalam bahasa Arab disebut jisim. Udah jadi bahasa Indonesia? Jasmani. Ya. Jasmani itu bahasa Arab artinya bersifat jasad. Tapi dalam bahasa Arab itu kata jisim tidak hanya tubuh ini. Jisim itu semua benda, baik yang kasar ataupun halus. Itu disebut dengan jisim.
Saya ulangi Pak ya, walaupun kajian ini sudah di tempat lain, di sini mungkin belum. Ini benda bukan? Benda. Bisa dipegang, bisa dilihat. Namanya jisim kasar. Jisim kasar. Cahaya. Cahaya bisa dipegang apa? Udara bisa dipegang? Bau bisa dipegang? Gak bisa ya? Itu disebut jisim halus. Jisim itu punya karakter, sifat dalam bahasa Arab. Nah, sifat dalam bahasa Arab bukan sifat dalam bahasa Indonesia. Sifat dalam bahasa Arab arti karakter. Ini warnanya apa Bapak Ibu? Krem. Krem itu apa? Deket-deket kemana tuh Pak? Coklat. Oke, coklat. Baju saya hijau apa coklat? Hijau. Ini warnanya apa? Coklat juga. Berarti kita sudah kenal ada karakter melekat pada dia yaitu warna. Maka setiap warna disebut dengan dalam bahasa Arab sifat atau arad. Ada jisim ini terdiri dari banyak sel-sel, molekul-molekul, zat-zat, bahasa Arabnya jauhar. Nah itu kalau pakai istilah bahasa Arab kan pusing semua. Saya kurangi istilahnya ya. Baju putih, baju putih. Coba bayangkan baju tanpa warna putih, bisa? Sekarang bayangkan sebaliknya, putih tanpa ada tempatnya. Putih tapi bukan baju, bisa nggak? Coklat tapi bukan dinding, pasti kebayang benda lain. Bayangkan ada atribut karakter warna, tapi warna ini tidak ada pada satu benda, bisa nggak? Akal kita nggak sampai, karena emang dia tidak ada, disebut mustahil. Disebut apa? Ini badan. Ini badan kita. Saya ini tinggi apa pendek Pak? Tinggi. Tinggi no Pak. Tapi untuk ukuran manusia, mungkin saya masuk usia Indonesia lumayan. Dianggap tinggi. Tinggi itu disebut bahasa Arabnya arad atau karakter. Kondisi. Sifat. Nah, bisa begitu. Allah Ta'ala karena dia bukan benda, maka dia tidak mempunyai karakter-karakter seperti benda. Coba, saya duduk di atas kursi. Kelihatan Bapak, saya duduk di atas kursi, Bapak juga duduk di atas sajadah. Ketika duduk di atas kursi, berarti ada yang di atas, ada yang di bawah. Lalu ada ruang yang kepake, benar nggak? Allah bukan benda. Benda butuh ruang, butuh waktu. Allah bukan benda. Jika disebut Allah bersemayam di atas aras, berarti apa? Allah bukan benda. Allah tidak perlu menduduki aras. Allah tidak perlu menempati aras. Karena menempati itu sifat daripada jisim benda. Allah maha suci dari benda. Gimana masuk? Pagi-pagi udah mulai olahraga otak. Ya, saya pelan-pelan kita ulang ini. Kalau ini benar, kalau ini sudah oke, Bapak nggak perlu lagi debat masalah apakah Tuhan bertempat, nggak perlu lagi. Karena kalau disebut Tuhan di langit kayak Tuhan di aras, jika dia bukan benda, ungkapan di langit di aras bukan berarti dia menempatinya. Namun jika ini nggak beres, akhirnya orang masih bertanya di mana Allah. Ya kan? Sampai sekarang ada satu kelompok tidak sah berakidah Ahlussunnah menurut mereka kecuali mengatakan Tuhan di langit atau Tuhan di atas aras. Kalau di langit nanti Isra Mi'raj ada kisah Nabi naik ke langit dari pertama sampai ke-7 gak ketemu Allah. Ketemunya ruh para nabi. Bukti bahwa Allah tidak menempati langit. Terus kalau kita ngomong dia yang di atas, kata di atas, kalau sudah paham bab tadi,
Jadi nggak masalah. Tapi kalau nggak paham bab yang tadi, jadi masalah. Mending dihindarkan. Ya, baik. Jika ada jisim tadi, benda memerlukan apa tadi? Ruang, waktu, ada warnanya. Maka Allah bukanlah warna. Jadi Bapak kalau merem baca nama Allah, gelap kan? Nah itu bukan Allah. Ya. Dulu ada yang ngomong Tuhan itu gelap. Saya tanya, gelap dari mana Mas? Ente kalau pejamin mata baca nama Allah, nanti gelapnya datang. Oh, berarti dia membayangkan Allah itu gelap. Allah nggak bisa dibayangkan. Karena Allah bukan benda, kita nggak bisa bayangkan. Yang bisa dibayangkan oleh otak ini cuma sesuatu yang bersifat benda. Ini rumusan, ini kaidah. Coba tanya orang-orang pakar neurologis sama. Cuma mereka bahasanya lebih umum. Ya. Jadi kalau belum pernah dilihat oleh mata, maka akal otak kita nggak bisa mencernanya. Nah, kita pertegas di situ bahwa Allah bukan benda, maka tidak dapat dicapai oleh pikiran. Bukan berarti mustahil. Akal kita nggak sanggup. Nabi Muhammad nanya ke Jibril, "Hei Jibril, apakah engkau bertemu Rabbmu, bertemu Tuhanmu?" Kata Jibril, enggak sanggup. Allah menabir dirinya, Allah menghijab dirinya dengan 70.000 hijab. Itu Jibril. Semakin aku mendekat, baru saja kemudian hijab terluar, tabir paling luar, maka aku terbakar, lah taraktu. Itu Jibril. Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah bertemu. Ra'aitu Rabbi, aku diizinkan Allah untuk memandangnya. Kira-kira Nabi Muhammad mandang pakai mata ini atau pakai kolbu atau pakai ruh? Kolbu aja nggak sanggup, Pak, pakai ruh. Maka di aras itu ngapain? Aras itu termasuk benda. Kenapa? Dia ciptaan Allah, tapi dia bendanya gaib bagi mata kita, hakiki di sisi Allah dan para wali dan juga para nabi. Ketika Nabi SAW diangkat pada malam Mi'raj, Nabi sampailah di aras. Malaikat nggak boleh masuk. Malaikat cuma sampai di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu jauh di bawah aras. Terus Nabi naik. Karena Nabi bawa tubuh kasar, aras itu juga benda kasar, tapi meliputi alam semesta. Itu aras. Aras itu boleh disebut istana Allah. Tapi itu istilah aja. Kalau kita sudah paham tadi, beda dengan istana presiden, istana raja, istana sultan. Karena sultannya manusia, makhluk, dia benda, dia butuh tempat. Allah raja, tapi dia bukan benda. Maka aras ini tidaklah tempatnya. Terus aras tempat apa dong? Ar-Rahman alal arsy istawa. Surat Taha. Nanti dilihat di rumah, ya. Ayat 5 seingat saya. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, alal arsy, terhadap aras istawa. Istawa berarti bersemayam. Istawa juga berarti merata-rata, meratakan, meliputi. Kata istawa lebih dari 15 makna. Lalu kenapa ada orang meyakini istawa itu cuma duduk, bertempat? Dan yang paling penting di ayat ini, apa yang paling penting? Allah tidak memulai dengan kata istawa, tapi mulai dengan kata Rahman. Tapi kenapa kita fokus di kata istawa? Akhir berdebatlah antara orang-orang ahlu sunnah aswaja dengan orang-orang wahabi salafi. Sampai sekarang nggak selesai. Padahal Allah nggak suruh debat. Allah nggak pernah nyuruh kita memperdebatkan mana istawa.
Biasanya bahasa Arab memulai kalimat itu dengan kata kerja, tapi kali ini dengan kata benda, supaya orang tidak memperdebatkan kata kerjanya. Istawa kata kerja, harusnya istawar rahman alal arsh. Istawa bersemayam ar-Rahman di atas aras. Harusnya begitu. Tapi Allah nggak begitu. Allah memulai dengan kata benda. Dirinya bukan kata benda, kata isim. Namanya sendiri. Ar-Rahman. Dia yang Maha Rahman. Alal arsy, terhadap aras, istawa. Maka bersemayam di situ artinya meliputi. Apa yang meliputi? Rahmannya. Apa arti Rahman? Kasih sayangnya. Jadi kalau diterjemah gimana? Kasih sayang Allah terhadap aras. Dan semua yang diliputi aras, langit, bumi. Dan kita yang sekarang duduk di sini sedang diliputilah aras. Semuanya istawa. Kasih sayangnya rata semua. Itu makna sebenarnya. Yang lebih mendekati kepada yang hak. Kita nggak boleh juga mengatakan ini paling benar, tapi paling mendekati. Kenapa? Allah memulai dengan kata Rahman. Kenapa kita debat di istawa? Ya, jadi saya harap masjid ini jangan lagi nanti ada orang debat masalah di mana Allah. Kasihan itu ya. Dia telah memikirkan yang nggak boleh dipikirkan. Karena Allah bukan benda, dia tidak bisa dipikirkan. Nah, lalu Imam Abu Hanifah mengatakan walakin min tariqin annahu la syarika lahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia esa, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Artinya tidak butuh asbab. Tidak ada ayah dan ibu di situ. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakun, tidak ada, lahu baginya kufuan, perbandingan. Itu kufuan, ahad, seorang pun. Jika dia tidak dapat dibandingkan dengan apapun, ini memperkuat makna bahwa dia tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Kita baru dapat menceritakan sesuatu jika kita bisa menganalogkan sesuatu ini dengan suatu benda yang lain. Kalau yang sudah pergi ke Mekah, bisa cerita Ka'bah itu ukurannya berapa? Benar ya? Ada yang sudah ketemu Allah? Yang sudah ketemu Allah Nabi Muhammad, itu pun Nabi Muhammad dihijab oleh Allah dengan satu hijab saja, atau dua hijab. Ayatnya apa? Fakana qaba qausaini au adna, surat An-Najm. Nabi ditirai oleh Allah dengan dua busur panah. Jadi tetap ada jarak antara Nabi dan Allah. Tapi jarak ini bukan jarak benda. Ini hanya Allah yang tahu. Jibril 70.000, satu pun dia nggak boleh tembus. Nabi Muhammad sudah mau habis, tinggal dua. Au adna, atau lebih dekat dari dua busur. Hanya Nabi Muhammad yang dapat izin. Berarti Nabi Muhammad dekat nggak dengan Allah? Karena beliau paling dekat kepada Allah, maka jalan terdekat kepada Allah adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada pembahasan tentang itu. Ya. La yushbih syai'an minal asya' min khalqi. Dia tidak menyerupai makhluk, wala yushbihu syai', dan tidak ada makhluk yang menyerupainya. Maka jika ada di Quran nama yang sama dengan nama makhluk, bukan berarti sama bendanya. Contoh, di dua ayat terakhir surat At-Taubah, Allah menyebut Nabi Muhammad dengan nama yang sama dengan nama Allah. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Dan dia terhadap orang-orang beriman ra'uf, maha penyayang. Tapi karena ini bukan Allah, Nabi Muhammad kita artikan sangat penyayang. Rahim juga penyayang. Bedanya apa Rauf dengan Rahim? Rauf itu ada empati di situ. Nabi Muhammad diberikan nama Rauf
Rahim. Rauf Rahim nama Allah Asmaul Husna. Maka ini hanya kesamaan nama, tapi yang punya nama lain. Gitu. Ada yang namanya Rahman di sini? Ada ya, banyak. Apalagi orang Sunda ya, suka banget namanya Rahman. Maman Surahman, Abdurrahman. Kalau Abdurrahman nggak apa-apa, hamba Rahman. Ya. Ada kawan saya namanya Rahim, nggak pakai abad. Dimarahi nama kawan kita yang Salafi. Ente namanya nama Tuhan. Teman kita nggak hafal nih surat. Ini ayat Taubah. Seharusnya dijawab. Loh, Nabi Muhammad disebut Rahim kok di Quran? Bukan Abdur Rahim. 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Silakan Pak dilihat. Allah menyebut dirinya azim. Dan Nabi Muhammad disebut akhlaknya juga azim. Sama-sama disebut azim tapi lain makna. Azimnya Allah tidak terbatas. Azimnya di Muhammad batasannya Allah itu sendiri. Jadi masih terbatas. Baik. Saya mau tanya Bapak Ibu. Allah dulu sekarang nanti sama nggak? Maka nama Allah itu sudah ada sebelum kita. Sifat Allah sudah ada sebelum alam semesta. Jadi namanya bukan baru, lain dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz misalnya di kuliah, dapatlah di depannya. Di belakangnya, SAG. Sarjana Alam Gaib. SPD, Sarjana Kepedean. Itu kan nama belakangan Pak. Sarjana Pendidikan, Sarjana Agama, itu nama belakangan. Kerja lalu jadi direktur, tambahlah nama Pak Direktur. Kepala seksi Kasih, kepala bagian Kabak. Itu kan nama-nama tambahan. Menteri Pak Menteri, Pak RT Pak RW, itu nama tambahan. Kalau Allah punya nama, namanya tidak bertambah, tidak berkurang. Dia dahulu bernama begitu, sekarang bernama begitu, nanti namanya begitu, nggak berubah. Karena waktu tidak berlaku baginya, karena dialah sang pemilik waktu. Ana dahru, akulah sang pemilik waktu, kata beliau, kata Allah SWT. Jadi Allah dulu Rahman, sekarang Rahman, nanti juga Rahman. Ya. Jika ada orang membayangkan Allah berubah, dia sedang membayangkan makhluk. Maka kalau ada orang membayangkan Tuhan pindah-pindah, dari aras pindah ke langit, Tuhan masuk ke kolbu, itu dia bayangin makhluk, itu bukan Allah yang dia sembah. Itu Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan. Ya. Lam yazal wa la yazal bi asma'ihi wa sifatihi dzatiyah wal fi'liyah. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya tadi. Allah dulu, sekarang, nanti, namanya tidak ada yang baru, sifatnya tidak ada yang baru, perbuatannya tidak ada yang baru. Semuanya Allah dulu, sekarang, nanti sama. Jika demikian, pengetahuan Allah mengenai kita duduk pagi ini, itu sejak kapan? Semenjak alam ini belum ada, Allah sudah tahu. Kita bakal tinggal di sini, tidak tinggal di sini, Allah sudah tahu. Ini ilmu Allah. Nah, belum lama ini ada orang yang salah paham mengenai ilmu Allah dengan Allah menetapkan, memuliakan sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seseorang mengkritik saya terima aja kritiknya. Cuma ternyata dia gagal faham mengenai satu hal. Ilmu Allah. Allah tahu kita sekarang begini, itu sudah ada belum dari dulu? Sudah ada. Bapak bakal jadi PNS, menjadi direktur, jadi manajer, jadi karyawan, jadi pegawai, jadi tentara, jadi polisi, terserah, itu semuanya sama dalam ilmu Allah. Nabi Muhammad jadi nabi itu sama dalam ilmu Allah. Tapi Allah mengkhususkan Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Ketika ditanya,
kapan engkau jadi nabi wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad? Kuntu nabiyan wa Adam baina ma'in wa tin, bainal ma'i wal jasad. Ada beberapa riwayat. Aku sudah jadi nabi, Adam belum dicipta, masih tanah, ruhnya belum ditiup. Aku sudah jadi nabi. Dalam riwayat lain, kuntu nabiyan wa Adam munjadilun bainal ma'in wa tin. Aku sudah jadi nabi, Adam masih bahan-bahan. Apa kata Imam Subki, Imam Suyuti, dua imam minimal. Banyak orang salah faham mengenai ilmu Allah dan kemuliaan nubuat Rasulullah. Dalam ilmu Allah sama aja semua. Para nabi semuanya sama dengan kita, semua ada dalam ilmu Allah. Tapi ketika Nabi mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah diangkat jadi nabi, bukan aku sudah diketahui sebagai nabi, itu lain. Aku sudah diangkat sebagai nabi. Beda ya. Nah, maka hadis ini disebut oleh Imam Subki dengan ikhtisas, keistimewaan Rasulullah. Nah, inilah yang disebut dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di Mekah, di Madinah itu namanya Muhammad bin Abdullah. Itu adalah nur yang Allah fisikkan. Di alam sebelum ini, ada alam sebelum ini, alam cahaya, alam ruh. Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi. Jadi sebelum ini sudah ada. Maka Imam Suyuti mengatakan hadis tadi, aku sudah diangkat jadi nabi, Adam belum dicipta, bukti bahwa ruh atau cahaya lebih tua daripada jasad. Mutaqaddimatun alal ajsad, bahwa arwah, ruh lebih tua lebih dahulu daripada jasad. Jadi ruh saya, ruh Bapak Ibu, itu lebih tua dari tubuh ini. Dan tuanya ruh itu tergantung makrifat, pengetahuan, knowledge yang dia punya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para ulama dulu mengatakan, asy-syaikhu syabun illam yakun lahu ilmun wa ma'rifatun. Orang sudah tua itu tetap dianggap muda belia kalau nggak punya ilmu. Tetapi asyabu syaikhun, pemuda dianggap tua jika dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Pak? Sudah tua belum ruh kita? Sudah matang belum ruhnya? Matangnya ruh bukan dengan banyak sholat. Banyak sholat bagus. Coba cek, selama pandemi, orang-orang yang rajin sholat, kok ketakutannya nggak tanggung-tanggung. Saya masuk satu masjid, akhirnya saya nggak mau lagi datang ke masjid itu Pak, nggak mau lagi diundang. Itu sudah ada yang berdiri di depan, seperti Algojo. Ya, ngatur-ngatur jarak orang, ya kita juga tahu kok ya. Itu bulan puasa tahun kapan tuh. Masker, ya pakai masker nggak apa-apa, tapi jangan kemudian matanya udah kayak Algojo. Kayaknya orang ini terinspirasi ingin menjadi Umar. Umar gak gitu-gitu amat Pak. Umar itu meluruskan shaf. Pakai pedang, itu lagi perang, bukan lagi musim damai. Kok ada orang terlalu terobsesi baca kisah Sayyidina Umar, karena baca kisahnya gak lewat ulama ahli hadis, tapi lewat ahli hadas. Baca kisah ini mukanya langsung berhadas. Wow, merhatiin orang begini. Masjid jadi tegang. Udah saya nggak mau lagi datang ke masjid itu. Dua masjid yang saya nggak mau datang habis itu. Ya. Nggak bertanya kepada orang alim gimana cara ngamalin satu riwayat. Main baca-baca sendiri. Ilmunya pakai Google lagi. Ya salam. Ya.
kita mendapatkan satu hadis, supaya hadis ini kan teks. Maknanya teks bukan di dalam buku, tapi ada di dalam kolbu para ulama. Maka teks itu harus dikonfirmasi maknanya ke dalam kolbu ulama. Ulama yang mana? Ulama yang dia berguru kepada orang yang punya kolbu, bukan hanya orang yang ngaji kepada buku. Itu yang dikatakan oleh ulama ahli hadis, ya. La yu'khazul ilm an suhufi. Tidaklah boleh ngambil ilmu agama, bahkan ilmu apa saja, dari orang-orang yang otodidak. Coba bayangkan, Pak Ustadz ini tiba-tiba berganti haluan, dia menjadi terapis. Habis ngapain? Habis nonton YouTube dan baca 5 buku kedokteran. Terus buka klinik. Mau nggak Pak berobat sama beliau? Mau nggak? Saya sudah baca 5 buku, gitu. Gimana? Mau nggak periksa badannya? Nggak semudah itu jadi terapis. Itu baru ngurusin badan yang zahir. Gimana mau ngurusin ruh dan kolbu kita yang dia lebih tua dari tubuh ini? Harusnya lebih serius ngurusin ruh dan kolbu. Karena perjalanan kita masih jauh. Ini baru setengah perjalanan ruh kita nih Pak. Maka Nabi mengatakan kud fid dunya ka'annaka gharib. Hei, sadarlah kamu, dunia kamu itu adalah salah satu stasiun. Jangan lama-lama di situ. Walaupun Bapak Ibu beli rumah bagus-bagus di sini, tapi jangan berpikir bakal tinggal lama di situ. Ruh kita lebih tua, tapi tetap saja ruh bukan Tuhan. Ruh itu hembusan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada awalnya. Lalu Allah ciptakan tubuh ini. Nah, dengan memahami bab ini, kita nggak akan terlalu ngoyo dalam hidup dunia. Tetap serius dalam bekerja, serius belajar, tapi kita kemudian mengabdikan itu semua untuk ruh. Karena ruh ini yang akan jalan, ya. Gak usah khawatir Bapak Ibu yang sudah umur di atas 60, ya. Nanti kita di sorga seumuran Pak insya Allah. Kalau masuk surga. Kalau masuk di sorga itu seumuran Sayyidina Isa waktu diangkat. Nabi Isa diangkat umur berapa? Umur 33 tahunan. Ya. 33 tahun. Ya. Pak Ustadz berapa Pak Ustadz? 43. Plusnya 10. 53 dong. Kok bisa? Oh, di sinilah kita paham ruh tidak berganti, tapi tubuh boleh bertukar. Mati tubuh ini hancur sudah. Allah sisakan cuma tulang ekor. Kalau Allah ciptakan tubuh yang baru yang sanggup menempuh perjalanan mahsyar. Itu perjalanan mahsyar jangan dibayangkan kayak jalan dari sini ke Lebak Bulus, Pak. Jauhnya bukan main. Padang mahsyar, orang kalau pas ngumpul itu enggak pas dibangkitkan bukan langsung kemudian digiring ketemu Allah, enggak. Mereka kemudian panik. Kenapa? Malaikat di mana-mana bertugas. Mirip-mirip seperti kita di imigrasi. Tiba-tiba ada pemeriksaan. Tapi enggak bawa kartu. Disitulah kemudian ruh-ruh yang sudah diberikan jasad, dia kemudian mengingat memorinya. Saya dulu punya nabi siapa, guru saya siapa. Maka mereka berkumpul. Jadi nanti kita kalau sudah masuk ke padang mahsyar Bapak Ibu, kita ngumpul cari backingan. Bapak kalau panik dalam bab hukum, ada masalah hukum, nyari backing nggak? Nggak usah jauh-jauh. Mungkin di sini masyarakatnya sudah dewasa. Di salah satu komplek di Pengasinan Depok. Itu konflik Pak, RT RW-nya. RT RW lama dan RT RW baru. Seru tuh konfliknya. Pakai lapor-lapor segala ke polisi. Dan masing-masing punya backup polisi. Itu baru urusan
RT RW, karena dilapor, yang terlapor mencari backing. Itu baru urusan apa? Urusan dunia. Nama kita sudah terlapor semua di sana. Mau diadili. Hisab dan mizan itu pengadilan. Hisab itu seperti penyidik, dicek dulu. Ini dia kerjanya dulu apa, laporannya apa, ngapain aja dia. Setelah dicek nanti ditimbang. Baru diadili. Kamu surga, kamu neraka. Wah, ngeri Pak. Guru saya seorang wali Allah, orang Arab. Kata beliau, tempat paling menegangkan di dunia adalah imigrasi. Padahal dia wali Allah. Jadi beliau ini kalau masuk ke imigrasi tegang juga. Padahal zikirnya banyak, wiridnya banyak, ilmunya banyak. Itu baru imigrasi dunia. Padang mahsyar itu ada imigrasinya. Imigrasi pertamanya alam barzakh. Ya. Nanti kita cerita banyak tentang alam sana Pak. Itu banyak kisah-kisah yang Nabi sampaikan bakal terjadi begini, bakal terjadi begitu. Biar nanti jadi memori. Yang saya sampaikan tentang Allah, Rasul dan alam barzakh itu akan tersimpan dalam ruh Bapak Ibu. Akan masuk. Walaupun nanti sudah, mohon maaf, pikun, apa namanya, orang pelupa, amnesia, tapi ruhnya nggak akan lupa. Ruhnya nggak akan lupa. Itu sebabnya kita mesti hadir ke majelis yang mengingatkan kepada Allah dan Rasul, kurangi majelis debat. Supaya ruhnya rindu kepada alam sana. Karena itulah alam kita. Ruh ini harus pulang. Tubuh yang diberikan kepada ruh pulang ke surga, ruhnya bertemu yang punya surga. Itu namanya pulang kampung. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau tubuh tidak pulang ke surga, ruh tidak bertemu yang punya surga, berarti dia sedang ada masalah banyak. Ada masalah, dia berhenti di tengah jalan. Mau yang begitu ntar? Kan gak mau. Dan Nabi mengatakan, semua para nabi tidak ada yang boleh buka surga kecuali aku yang membukakannya. Nah, ini yang saya tanyakan kemarin ke jemaah dan tidak ada yang jawab. Nabi mengatakan, di tanganku ada kunci-kunci surga. Ada nggak riwayat Bapak Ibu ketemu bahwa Nabi bawa gembok, bawa kunci kemana-mana? Ada nggak? Kunci yang kita bayangin gimana? Ada terus ujungnya ada gerigi-geriginya. Nggak ada tuh. Terus apa dong? Ternyata risalah beliau itulah kuncinya. Dan di tangan beliau lah ada kunci surga. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam, semuanya ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beruntung. Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad lebih dulu masuk surga dari nabi-nabi terdahulu. Bayangin. Enak gak fasilitasnya? Ya. Jadi nanti di akhirat ngumpul begitu semua umat manusia dari zaman Nabi Adam. Lalu Nabi Muhammad adalah makhluk paling sibuk. Paling sibuk. Jadi nggak kita bayangkan seperti yang kita bayangkan Nabi Muhammad teh enak-enak tidur-tiduran di atas di surga di aras, enggak. Nabi Muhammad paling sibuk nanti cari ummati ummati. Seperti beliau mau meninggal memanggil ummati, setelah dibangun yang dipanggil pertama ummati. Nabi Muhammad kemudian cari cara kenal umatnya satu. Dicek ada nggak bekas wudhu. Ada nggak bekas wudhu di wajahnya? Nah, bekas ini nggak diketahui pakai cat enggak. Itu hanya Allah yang tahu gimana caranya. Siapapun yang ada bekas wudhunya ada dikumpulin semua. Berarti wudhu itu khusus amalan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sudah dikasih unjuk semua yang terjadi nanti. Bahkan yang sekarang kita duduk begini, Nabi sudah ditunjukin, uridat, ditunjukkan kepada beliau. Nah, semoga ini mengingat-ingatkan kita supaya kita rindu mati, Pak.
Ya, mati itu harus dirindukan, jangan ditakuti. Ya, kalau kita nggak merindukan kematian, susah matinya. Kenapa mati harus kita rindukan? Kalau nggak mati nggak ketemu Rasulullah nanti. Kalau nggak mati nggak ketemu Allah. Kalau nggak mati nggak masuk surga. Malangnya masuk neraka. Berarti untuk pengen masuk surga nggak? Ya, untuk masuk surga mesti mati. Jadi mati ini salah satu stasiun yang mesti dilewati, stasiun kematian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, terakhir Bapak Ibu, ilmu Allah Ta'ala itu umum, sedangkan ruh Nabi Muhammad itu khusus. Maka jika disebut aku telah diangkat jadi Nabi, Adam belum ada, itu berlainan dengan bab ilmu. Ilmu Allah umum, mencakup semuanya. Sedangkan hadis ini menunjukkan kemuliaan. Menunjukkan kemuliaan, ya. Maka Nabi ditanya waktu kecilnya, wahai Rasulullah, kapan engkau sadar engkau seorang Nabi? Kaifa alimta? Ya, bagaimana engkau tahu, engkau sadar engkau seorang Nabi? Lalu Nabi mengatakan, dulu waktu umurku kecil 5 atau 7 tahun, tiba-tiba malaikat turun dan dadaku dibedah, ya, dibuka. Apa maksud saya menyebutkan riwayat ini? Ya, ada seorang ustadz nanya ke kita masalah ini. Dia seorang pengurus satu ormas. Apa kata dia? Saya sudah ditentukan dalam ilmu Allah sama dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Saya tanya balik, ente waktu umur 5 tahun 7 tahun sadar gak bakal menjadi pengurus ormas? Gak sadar dia. Berarti beda. Kuntu nabiyan, aku seorang nabi, Adam belum ada, dengan aku akan menjadi pengurus ormas, itu lain. Ya, jadi tolong dibedakan antara ilmu Allah dengan keistimewaan dari Allah. Nabi Muhammad sudah jadi nabi, alam semesta ini masih bahannya. Inilah kata beliau, kuntu awwala nabiyyina, kuntu awwalan nabiyyina fil khalq. Aku nabi paling pertama di kalangan makhluk. Sedangkan yang terakhir diutus, akhiruhum ba'san. Nah, ini bukan masuk kepada umum ilmu Allah, tapi masuk kepada ikhtisas. Nah, kembali ke bab ini, lam yazal wa la yazal bi asma'ihi. Allah dulu sekarang nanti sama, ilmu Allah dulu sekarang nanti tidak berubah. Kalau ilmu Ar-Razi awalnya nggak tahu, dikasih tahu jadi tahu. Ilmunya Ar-Razi kalau belum terjadi belum tahu, setelah terjadi tahu. Ilmunya Allah tidak mesti terjadi dulu baru tahu. Allah sudah tahu sebelum terjadi. Ada yang nanya nanti, ini bagian ikhtitamnya. Kalau Allah sudah tahu, berarti Allah sudah tahu dong ujung kita masuk surga neraka. Betul nggak? Ya, tanyanya gitu. Itu kan ilmu Allah, bukan ilmu kita. Kita tidak diperintahkan memikirkan ilmu Allah. Seberapa tahu kita tentang ilmu Allah, itu yang ditanya. Maka Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramal saja kalian. Amalnya badan, sholat, zikir, haji, umrah. Amalnya kolbu, menyebut nama Allah. Amalnya ruh, ketika beribadah dengan badan, menyebut nama Allah dengan kolbu, terasa seakan memandangnya atau merasa dipandangnya. Itu amalnya ruh. Jadi lain amal ruh dengan kolbu. Kolbu menyebut nama, ruh bertemu yang punya nama. Karena saya sampai hari ini tidak mengetahui hakikat ruh saya sendiri, hanya merasakan dia ada, Bapak sama, Ibu sama, maka selama-lamanya waktu di dunia saya tidak akan mengerti hakikatnya Allah. Karena hakikat ruh sendiri kita nggak tahu. Lalu gimana hakikat bertemu Allah? Hanya ruh juga yang tahu. Hah? Maka dalam bab ini nggak usah dibayang-bayangin, karena bayangan masuk ke otak, bukan dalam ruh. Bapak Ibu yang bukan Allah, kesimpulannya sederhana, Allah Esa,
Allah dulu, sekarang nanti sama. Lain dengan kita. Kita dulu tidak ada, lalu diadakan, dan menjadi tiada lagi, lalu diadakan lagi. Semoga Allah Ta'ala memenuhi kolbu ini dengan ma'rifatnya, mengenalnya. Sehingga ruh kita menjadi dewasa, ruh kita menjadi tua. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup Ustaz? Enggak usah tanya jawab? Ya? Enggak usah ya? Suara saya udah mulai habis. Nanti jam 10 ikhtitam majelis. Jadi saya muter sekedar maulid di bulan ini. Dan bulan November sudah ngurangin jadwal. Bahkan nyaris tidak ada. Ya. Sekedar untuk merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan ini bulan akhirnya penutup maulid. Bapak Ibu yang bukan Allah, mohon maaf tidak ada tanya jawab pagi ini. Nah, next time saya bawa konektor, jadi nanti bisa lihat teksnya, insya Allah. Saya belum tahu apakah ini sudah diterjemah atau belum. Semoga nanti sudah terjemahannya. Dan mari kita tutup kajian ini dengan baca doa ila ruhi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wal aliyyin wa ila sadatina sahabah wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'il 'arifin wa abaina wa ummahatina wal muslimati wal muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم. اللهم يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح قلوبنا. Ya Allah yang maha membuka hati kami. Iftah qulubana. Bukalah hati kami ya Allah untuk menyebut namamu. Bukakanlah ruhani kami ya Allah supaya mengenalmu. Bukakanlah akar fikiran kami ya Allah untuk memahami kalam-kalammu dan kalam nabimu. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat kami, rindu kami, cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Ya Allah, dengan namamu, dengan kudrat iradatmu, dengan rahmatmu kami memasuki waktu pagi ini ya Allah. Dan dengan namamu, kebaikanmu dan rahmatmu kami melewati siang, sore dan sampai esok pagi ya Allah. Wa nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira fihi wa khaira ba'dah. Ya Allah, kami memohon kebaikan, keberkahan yang ada di hari ini dan kebaikan yang ada di malam nanti. Dan kami memohon ya Allah, lindungi kami semua, keluarga kami dan siapapun yang hadir pagi ini ataupun yang mendengarkan kajian ini. Jaga mereka dari keburukan hari ini dan keburukan malam nanti. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami. Hati kami selalu berubah-ubah ya Allah. Kadang soleh, kadang tidak soleh. Kadang merindukan Engkau, merindukan Rasulmu. Kadang kami tidak merindukannya ya Allah. Maka fasabbit ya Rabb, tetapkan kalbu kami ya Allah untuk mengenalmu, berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu dan membaguskan ibadah kepadamu. Allahumma rzuqna hubbak. Ya Allah, berikanlah kami hadiah cinta darimu. Wa hubba ma yuhibbuk. Berikan kami juga ya Allah cinta nabimu, cinta para kekasihmu. Waj'al lana al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Dan anugerahi kami ya Allah keistiqamahan beramal meskipun hanya beberapa amalan yang menghantarkan kami kepada cintamu, cinta kepada kekasih-kekasihmu. Allahumma ya nur, ya nur, ya Allah yang maha memiliki cahaya, yang maha memancarkan cahaya. Berilah cahaya qalbu kami, berilah cahaya fikiran kami, berilah cahaya ruhani kami, cahayai rumah tangga kami, cahayai kolbu pasangan kami, cahayai kolbu anak-anak kami, cahayai kolbu umat Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus ya Allah siapapun yang hadir pada pagi ini, Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatika. Ya Allah, terangi kolbu kami dengan nur cahaya mengenalmu, cahaya merindui Rasulmu, cahaya memahami ayat-ayatmu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia
dengan mengenalmu dan mengenal Rasulmu, dan bahagia di akhirat mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa kan sudah dipraktekkan itu dari guru-guru kita. Ya. Cuma biasa ada orang-orang yang tidak mau memahami realita, masih KOLOT. Apa soal awak itu? Kolot. Tidak mau. Torikoh itu bahasa Arab, artinya metode, jalan di muka aja sekali 6 bulan memperbaiki mah. Masa jalan torikoh tidak diperbaharui? Ya nak. Kalau tidak diperbaharui metodenya, hakikat tidak boleh diperbaharui. Yang berkembang ma'rifat, yang berubah tariqat, syariat selesai. Syariat tidak boleh berubah, tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Menambahkan syariat bid'ah, menguranginya zindik. Kalau tariqat, enggak. Dari mana jalan 40 hari, 10 hari itu dari Maulana Khalid, itu boleh. Ya, itu tadi kita kan sudah dengar. Boleh biar 10 hari? Nah, silakan. Gila tak orang bersulut tu biar? Gila orang bersulut tu tak? Gila lah, gila Tuhan. Daripada gila kerajo ya. Majnun. La tulhikum amwalukum. Janganlah engkau menjadi lalai disebabkan karena pekerjaanmu. Wala auladukum, dan juga jangan engkau lalai karena keluargamu, anak. Hanya kawanmu kok asli kawan konco pelangkin kecil orang kamu. Bana itikaf kawan. Nak kini kan berkawan. Bana itikaf orang rumah sedang hamil. Tahu bisa tanya oleh bah kawan, itikaf boleh 10 hari je dia. Bah lo ke itikaf kawan, bini baru menyusui, baru melahirkan, ditinggal berkau menangis. Tahu bisa tanya oleh, tahu bisa tanya lali mau tahun tanya, bah kawan, bisa awak mantap anak situ pagi, jadi kita ngojek lo kawan. Lah besarnya, uban sumbu kami, jenggot kami lah uban. Tanya, bakawan itikaf boleh? Anak kamu nikah. Tujuh. Wala aula, betul itu ayatnya real. Ayatnya real. Oh, ibu-ibu pasti begitu mikirnya. Ya. Dulu masuk saya suap ganti dulu. Ya enggak? Oh, masih ganti dulu sudah kayak. Waktu terbaik iktikaf berkhawat bersuluk ketika wudhu, sebab tulang wak masih lentur. Kalau lah gaya tidak bisa kaki kau dilipet leh, monju aja leh. Ya enggak? Labara murid beliau nan monju tadi. Aduh murid kita dulu datang dari negeri jiran, datang tidak bisa duduk bersilu, duduk tawaruk. Alhamdulillah setelah 10 hari nikmatnya duduknya bersilu. Kecil alhamdulillah berkah iktikaf tahun ini kami bisa bersilu. Kiranya bersilu itu nikmat. Nah, terasa orang kan? Itu bersilu itu nikmat tu Pak. Dalam banyak anak bisa. Ya. Alhamdulillahirabbil la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan kamu menjadi lalai karena pekerjaanmu, karena sawahmu. Di masa Rasulullah tidak mau orang berjihad. Apa sebab? Kami mau panen wahai Rasulullah. Kilonya banyak lo murid itu. Dipanggil guru buya. Bayuang suluh leh. Awak tengah pasu menyabi buya. Maka nanti kau tips kalau orang punya sawah, kalau bertanam sebelum puasa, sebulan sebelum puasa. Dihargai bulan Rajab menanam. Dihargai bulan Rajab menanam itu bulan puasa. Itu kejadian lah di orang Daewah puasa kini. Untung beliau nak tergoda itu cari sawah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dari apakah iko melalaikan dari apa? An zikrillah. Dalam bahasa Arab, zikrillah zakara yazkuru zikran, fahuwa zakirun wa zaka madhkurun. Mesti itu. Zikrullah itu menyebut, mengingat. Zakara yazkuru zikran, sebutan. Fahuwa zakir, berarti ada yang menyebut. Lain mungkin ada suara di masjid, suara di surau orang mengaji, tapi uang tak ada. Lain mungkin. Lain mungkin. Itu antu. Ya, beliau bacanya Quran, ya, kaset. Berarti ada barangnya. Ya, kalau di Sikon tak laku kaset. Suara orang tolang merdu-merdu sampai ke kota tengah, tembus ke padang tinggi. Dan kalau tidak ada suara itu sepi itu dunia kayaknya malam-malam tuh, ya. Jadi ketika disebut zikrullah, janganlah kalian lalai dari pekerjaan, lalai karena pekerjaan, karena anak keturunan, karena keluarga, dari zikir. Berarti zikir kau tidak mungkin kecuali ada orang yang berzikir. Orang yang berzikir itulah yang disebut syekh, mursyid, salik, murid. Tuh. Jadi ayat itu sedang mengingatkan, wahai orang-orang beriman, tolong jangan aktivitas hari-harimu membuat kalian lalai mengunjungi, belajar kepada ahli zikir. Sebab mustahil ada zikir tanpa ada orang yang berzikir. Orang yang berzikir, yang dawamu zikir, yang banyak berzikir itulah syekh mursyid. Itulah para salik, orang yang sedang bersuluk. Suluk itu tidak mesti berkurang. Ya, dalam kitab disebutkan ada suluk al-khalwah fil jalwah, berkhalwat dalam keramaian. Hati bersama Allah, badan bersama makhluk. Hati bersama Allah, badan sedang kerajung. Lain mungkin zikir kolbu tanpa ada yang mengajari zikir, kan tidak mungkin. Anak-anak bahkan kita waktu masih ketek untuk membaca usolli, baca Allahu Akbar, ada gurunya tidak? Mana mungkin untuk menyebut nama Allah dengan qalbu tidak ada gurunya. Karena sholatnya salat zahir, gurunya zahir. Kalau amalan sholatnya sholat qalbu, gurunya mesti ahli qalbu. Suatu kali Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ya, kami pun mengambil kaji itu. Sebenarnya orang-orang kita lah berkaji itu Syadziliyah, cuma hanya lewat kitab Al-Hikam. Ya, kami dulu belajar itu ke murid-murid dari Syekh Mukhtaram Kolopong juga. Ya, bahkan ke murid-murid dari beberapa masyayikh. Ya. Ada Abu Ya Hasan Basri Jalil Datuk Sati, beliau murid dari Syekh Zakaria Labaisati Mangalu. Ya. Begitu juga masih hidup Abu Ya Nu'man Bashir, ya, kakak kelas Syekh Engkulumah, ya, kakak kelas Pak ini, ya, yo, tak sebut ini, tak sebut dong. Oh bid, oh Candung, oh kalau di Candung, sebut je Syekh Sulaiman. Boleh sebut? Alhamdulillah. Tak sebut boleh. Buya boleh sebut. Alhamdulillah. Tahun berapa tu Buya? Dia meninggal tahun 80-an. Ya, Buya kata itu, ya. Alhamdulillah. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kawan beliau itu Syekh Mukhtaram Kolopong dan gurunya Syekh Abdul Wahid Solehi Tobek Gadang. Jadi kaji ko bukan kaji buatan orang Minangkabau. Syekh Abdul Wahid Solehi itu beliau ngambil dari ayahandanya Syekh Muhammad Saleh Padangkandi. Begitupun beliau ke Mekah, pulang dari Mekah bawa ilmu itu. Makanya suara-suara orang lama baca Quran itu irama-irama orang yang pernah membaca Quran di Mekah dulu. Cuma sudah dipinangkan. Ada salung-salungnya saya. Ya. Bapak Ibu yang Allah, saudara-saudariku yang
cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ayat ini bukan berarti kita kemana-mana bawa tasbih, tidak. Kemana-mana ditulis kan bagus nih, ya. Payakumbuh setiap gangnya ada lafaz Asmaul Husna. Itu tiang ditulis Subhanallah, tiang ditulis Allah Rahman Rahim Asmaul Husna. Itu bukan zikir. Zikir itu mesti dari yang bernyawa. Yang bernyawa siapa? Ya, tiang-tiang itu pun kalau berzikir, berzikirnya disebut ittirari. Karena dia makhluk Allah di bumi, dia berzikir secara kodrat. Bukan berzikir secara tabi'i, secara kasbi. Hanya tabiat mereka. Hewan berzikir enggak? Berzikir. Tapi hewan berzikir tidak naik derajatnya. Soalnya berzikir karena sunnatullah ada di badannya. Maka lihat hewan, tidak ada hewan kecuali nyerukuk. Ya. Lewat semua hewan. Semua hewan itu yang disebut sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Semuanya nunduk, walaupun nunduknya ada yang separuh, ada yang tunduk. Hebatnya ayam jago. Jam 3 malam, matonya kalau ayam jago itu jam 6 sore sudah tidak bisa melihat. Disebut rabun ayam, benar? Rabun sonjo. Tapi ayam yang bermata ketek itu kalau jam 3 malam ini tahu malaikat rahmat turun, betapa butuhnya kita mata sudah ikut, sudah cipu, itu cipu. Wassalamualaikum, buruk nama sudah. Mata sedang ku turun malaikat rahmat, ayam lah jago, ayam berkokok, wala tahu. Ayam pun tidak lalai mengingat Allah. Tapi kok gitu badan sedang, satu-satunya makhluk yang dapat berjalan dengan 2 kaki secara utuh itu hanya manusia. Ayam mirip-mirip monyet, orangutan, tidak sempurna, namanya orangutan. Manusia kalau ini sujud, sujudnya disebut sujud ikhtiari, zikirnya ikhtiari. Apa beda ikhtiari dengan ittirari? Ittirari dipaksa Tuhan. Ya. Jadi kalaupun orangutan itu bau operasi plastiknya di Korea, tetap kalau balik jalan sama itu balik. Dan si guguk yang kita hina, ya, anjing. Bahasa orang Skobo GAJING, gajing. Bukan salah ya. Alhamdulillah salah. Itu hewan, walaupun sebutannya hina, tapi kepalanya nunduk. Dan lihat si guguk itu nyepatuh katuannya yang magih makan. Kita saya yang magih makan, oh. Dan sebenar-benar magih makan gitu sih. Allah Subhanahu wa ta'ala lihat tuh. Kalau faktur kita juga kalbun. Makanya dulu Syekh Ayah Sultani punya tulisan Risalah Thariqah Naqshbandi. Apa kata beliau? Apabila seorang murid memasuki khalwat suluk, maka jangan sebut dirinya ahli zikir, ahli suluk, ahli thariqat, waliullah. Tidak. Sebut dirinya anjing yang galak. Anjing menggarap. Itu benar beliau dulu mentalkinnya ya. Artinya kalau orang belajar zikir tidak mungkin merasa lebih merasa lebih suci daripada orang lain, ya. Pastinya merendah hati kepada makhluk Allah Ta'ala. Saudara sadari karena Allah, apabila disebut jangan lalai karena sebab harta, sebab keluarga dari zikir, berarti jangan lalai, jangan lupa berguru. Untuk urusan dunia kita berguru, masa untuk urusan akhirat tidak berguru. Orang mahir bekerja itu kalau kerjanya diulang, maka mahir berzikir pun karena diulang-ulang.
Di ujung ayat sebelum ayat berikutnya, wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang yaf'al, lakukan hal demikian, faulaik, maka itulah hum, mereka benar-benar khasirun, orang-orang yang rugi. Kalau kajian rugi sudah banyak yang kaji. Kita lanjut ayatnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Nah, kebanyakan Buya, mohon maaf, menerjemahkan ayatku pitih ke pitih saja. Padahal ayatku tidak berbicara uang. Wa anfiqu, infakkan, itu terjemahan harfiah. Dalam bahasa Arab, anfiqu itu tidak hanya infakkan, tapi habiskan, gunakan, manfaatkan. Itu artinya apa yang digunakan ini perintah wajib dari Allah. Al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah itu wajib. Wa anfiqu, dan hendaklah engkau habiskan, engkau manfaatkan, mimma razaqnakum, di antara yang kami rezekikan kepada engkau. Rezeki Allah ada dua, rezeki yang zahir, rezeki yang batin. Rezeki artinya pemberian. Rezeki yang zahir, badan sehat, habiskan badan sehat itu untuk Allah. Sebelum badan kau habis karenanya tua. Karena orang Minang itu suka makan rendang basantan, ya, rendang cek gulai basantan, minyak, maka di dunia orang Minang rekor kolesterol tertinggi di dunia. Salah satunya orang Minang. Ada rumah sakit kolesterol di Bukit Tinggi. Ya nak. De orang Godang Salero, kalau pai basuluak bertanya, tak boleh makan daging tu. Tanda Godang Salero itu. Bully selalu ya. Rasa dia kalau zikir badannya angin. Paling sehari dua hari kapok, ya, berhenti makan daging. Wa anfiqu, habiskan. Apa nikmat yang paling mahal? Dalam hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari, ni'matan maghbudun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Dua nikmat, dua rezeki yang banyak orang lalai ketika dapat. Fihima, saat dia dapat. Apa tuh? As-sihhah wal faragh, sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Kalau ayat itu berbicara dari tadi, zikir bukan nomor 2, zikir itu nomor 1. Jadi coba rubah modelnya. Kalau kita sering mengatakan kami bekerja sembari zikir, gitu kan? Ini balik, kami berzikir sembari kerja, bisa nggak? Jadikan pekerjaan itu zikir. Lain mungkin orang berzikir begitu. Zikir 100, baru 50, wah 100 ya. Tidak mungkin. Tak mungkin. Kalau orang bekerja di kantor, bekerja di mana-mana, bekerja di manapun tempat, kalau ingin meniatkan itu zikir, tidak mungkin terjadi korupsi. Mustahil. Sebab dia mengatakan itu zikirku. Jadi ayat itu bukan menyuruh kita meninggalkan pekerjaan. Justru dalam bekerja, jadikan kerjamu zikrullah. Nah, maka untuk dapat ilmu berzikir dalam bekerja, mesti belajar ilmu zikir qalbu. Qalbu pun nggak akan terganggu. Qalbu tidak pernah haid, ibu-ibu. Ya. Ada ibu-ibu qalbunya haid. Ya. Makanya, walaupun orang haid, di zaman Rasulullah, istri-istri Rasulullah saat haid, mereka tetap itikaf di masjid Jami'. Tapi tempatnya diamankan khusus supaya tidak ada kotorannya yang menetes. Nah, kini zaman sudah modern, insya Allah aman, kecuali yang berfikih secara sakot.
wa anfiqu mimma razaqnakum. Rezeki yang pertama rezeki sehat. Sehat itu Pak Ibu, kalau kita kolesterol tinggi, mana kus ketek sakinah sekolah. Itu bukan karena zikirnya berat, tapi karena selero banyak. Itulah rahasianya. Kenapa kalau iktikaf, suluk, khalwat, kurangi makan-makan yang berdaging, makan santan dikurangi. Supaya apa? Kalau manaku tidak sakit di situ. Itu rahasianya. Coba tanya kepada ahli-ahli kesehatan. Sepakat dengan kami. Sebab itulah seolah mursyid seorang dokter dan mereka bercerita seperti itu. Rezeki yang kedua, rezeki yang batin. Rezeki yang batin itu rezeki ilmu bagi orang alim, rezeki natijah zikir bagi orang-orang yang diamanahkan menjadi guru-guru ahli zikir. Guru-guru itu tidak akan pelit, tidak akan sempilik. Pasti mereka akan mendekahkan ilmu. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Maka tunaikanlah, habiskanlah rezeki yang kami beri. Kiranya ada satu kaidah. Tidak adalah sesuatu yang dikeluarkan dari kantong untuk sedekah kecuali nilai tambah. Maka bernamalah puncak dari sedekah itu zakat. Ma ma'na zakat? An-numu. Zakat artinya tumbuh. Zakat itu tumbuh. Dan kami melihat kawan-kawan yang berhasil, semakinnya banyak berbagi, semakin Allah kayakan. Begitu juga guru-guru yang tidak sampilik. Banyak guru-guru yang sampilik anglo sampai selek. Bisa lo. Merasa guru-guru itu risiko tidak yang begitu. Ya. Pemurah. Bahkan kajian itu dibuka di majelis umum, dibuka di majelis masjid. Begitu pemurahnya guru-guru. Kaji-kaji surau dibuka di masjid. Itu pemurahnya guru. Jadi kalau ada orang protes, tingginya kaji buya, tingginya lo. Kaji-kaji itu buka belum di tempat umum. Lebih dulu lah beliau membuka itu. Kaji Nur Muhammad sesuai namanya Muhammad Nur. Lebih dulu beliau membuka itu kaji itu. Ketek kami lo itu sudah dibuka di majelis umum. Jadi lastu awal man nasara hadzal ilm, ya, kepada para ustaz yang protes, mursyid yang protes. Bakal membuka kaji itu. Ya kami ketek dulu lah. Alun balik lah itu makanan setiap hari di masjid. Pindah-pindah surau lah biasa. Ada masalah. Itulah makna anfiqu. Jadi guru pun tidak boleh pelit dalam menjelaskan dalil. Ada pengalaman kami dalam menghafalkan dalil, memanfaatkan dalil. Awak dulu kuliah, ambil kuliah 3 sekaligus. Syariah dirasah Islamiyah dengan ulama-ulama Timur Tengah. Ambil pula dirasah ilmu hadis 4 tahun khatam Sahih Bukhari dan kitab-kitab lain. Ambil ilmu akidah. Saking tamaknya berilmu, niat pulang-pulang mendebat buya-buya. Dah buya kalau aduh buya soal itu lah. 4 bulan pulang, baru 4 bulan. Cuma debat masalah sarung, celana jingkrang gak jingkrang, selesai. Semua ikut debat. Tawasul selesai, Sayyidina kasih selesai. Apa hasilnya? Orang yang debat tidak pernah ikut kita pun sampai kini masih terasa emosi kalau ingin berdebat dengan itu. Kiranya menghafalkan dalil untuk debat itu pernah ditolak oleh baginda Rasulullah SAW. Man talabal ilma, ya, siapa yang mempelajari suatu ilmu untuk apa? Ghardan min aghradid dunia, untuk urusan duniawi, popularitas, debat, cari viral. Viral itu bukan buat-buatan, itu Allah yang
Maka buya-buya tidak usah diojan-ojan. Kalau Allah akan masyhurkan, masyhur. Kalau Allah masyhurkan, masyhur. Radina billahi Rabbal, kita ridha. Kita Abdullah, bukan Abdus Syuhur wala Abdus Sutur. Kita bukan hamba popularitas, bukan lo hamba yang takut popularitas. Kita hamba Allah yang maha zahir, yang maha terkenal, yang maha batin, yang maha rahasia. Nah, kita hamba Allah, bukan hamba itu. Jadi ilmu-ilmu seperti itu ketika diperdebatkan tidak ada hasil. Kepada para asatis, para pendakwah, tidak usah berniat membaca buku untuk mendebat orang, tapi boleh diniatkan membaca buku, menghafal dalil, memperkuat amalan kita, atau boleh, bukan untuk mendebat orang. Sebab hadisnya jelas tadi, siapa orang yang mempelajari satu ilmu karena keperluan duniawi, niat-niat duniawi, ya, liubai bi sufaha, berbangga-bangga di depan teman-teman yang jahil dengan ilmu itu, atau yujadil bihi al ulama, untuk berjidal, berdebat dengan buya-buya, kiai-kiai, mursyid-mursyid, lam yashum raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Bau surga itu Bapak Ibu dengan izin Allah dapat dicium sejak di dunia. Apa dalilnya? Kaji baru nak? Enggak kaji baru, cuma mungkin kawan-kawan baru tahu. Aroma surgawi dapat dicium sedari di dunia. Apa dalilnya? Hadis Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari. Qala Rasulullah SAW. Hadisnya buya-buya apa itu? Iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ya, kan gampang hadisnya dia. Jika kalian melewati kebun-kebun, taman-taman surga, di mana taman surga itu? Farta'u, maka petiklah, ikutlah masuk ke dalam lalu petik. Kalau kita dulu naik ke ini Bukit Palanola, Bihna, Boro asli. Naik dulu makan sidomang, boleh tahu sidomang nak? Paraweh, jambu biji kecil-kecil. Maka orang-orang dulu nak ada sekimah tu. Yang naik sekali seminggu ke situ pasti tahu baik kalbunya. Bottomnya, bottom tu perut. Bottomnya itu, perutnya itu pasti tahu baik. Itu getah-getahnya jadi ubek. Biar anak ini kete-kete lah minum ubek sakit perut. Ya. Oleh papa, lah mama aku setiap bulan skipper. Itu lain bu ya. Kalau kita masuk ke kebun itu, anak dulu, si yogi dulu nih kata, mambir sudah mang, berceroboh je orang tulansi, ceroboh je orang tolang, ceroboh je orang tetongah. Ya, bercokak gitu. Rasulullah jadi orang dulu berbulan. Lalu apa kata beliau? Idza marartum bihi, kalau kalian melewati kebun-kebun surga, petiklah. Kalau ada petik, bawa. Bertanya sahabat, apakah itu wahai baginda Rasulullah? Jawaban Rasulullah apa? Hilakul dzikr. Hilak jamak dari halaqah. Sampai di bahasa Arab alqah. Bahasa Arabnya halaqah, lingkaran-lingkaran majlis-majlis yang di dalamnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati buya-buya, majelis-majelis tarekat sekali membicarakan orang itu taman surga hilang. Sekali membicarakan keburukan mursyid yang lain, tamannya hilang. Sekali hasad iri dengki dimajliskan di dalam majlis zikir, itu bukan jadi lagi riyadul jannah, itu riyadul nar. Itu bukan kebun surga, tapi adalah arangnya neraka. Nauzubillah min. Maka perhatikan, kalau masuk ke majelis yang membicarakan keburukan orang, bukan kemaslahatan orang. Jadi boleh kok nyebut-nyebut orang, tapi kemaslahatannya. Di majelis itu pasti terasa nggak nyaman, gelisah di bawah. Rasakan sendiri. Ya. Jika Rasulullah SAW mengatakan kebun-kebun surga itu halaqah zikir, kebun surga ada orang maunya nggak? Kalau jalan ke Bukit Bule,
siang hari itu daun-daun ilalang itu ada aromanya nak? Ada aromanya. Kadang-kadang ada orang nang bahasa orang wah uluk bentuk orang kota baru pulang ke desa turun di sana itu diambil ilalang cium-ciumnya ya harum. Kalau orang Siko kan ada biasa. Tapi orang kalau baru pulang terasa ada sesuatu. Kalau yang merantau kan baru ke Jakarta. Jakarta itu orang kalau ingin mencari gunung ke Bogor dulu. Karena lo macet 8 jam. Tidak pulang kampung. Hanya 1,5 jam naik pesawat sampai. Saudara-saudara kepada Allah. Jadi kebun surga itu harumnya dapat dicium dari dunia. Tapi bagi orang yang mau masuk ke halaqah zikir, apakah aroma surga itu? Nah, itu pertanyaan orang. Apakah itu aroma surgawi? Apa yang harum dari surga? Kalau anak-anak masuk ke tempat bermain, senang tak? Kalau orang-orang masuk ke kebun-kebun, bahagia, senang. Kalau orang-orang mencium bau surga, maka dia akan gila. Rasanya tenang. Itulah yang disebut as-sakinah, tuma'ninah, kelembutan, ketenangan hati. Jadi cari tenang hati bagi zikir, tidak perlu masuk ke gua, tidak perlu kemudian main handphone lama-lama, tidak perlu naik gunung, naik bukit. Bagi ahli zikir, kedamaian kalbunya cukup dengan memejamkan mata di atas sajadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hiburan paling tinggi. Maka perhatikanlah buya-buya ahli zikir atau murid-murid ahli zikir, mereka lebih menikmati kesendiriannya daripada rame-rame. Itu bukan hal yang aneh. Itulah taman-taman surgawinya. Nah, jadi aroma surgawi itu adalah kedamaian kalbu, ya. Jadi hati yang damai. Nah, labih baterainya. Itu labih ngaji, Wak. Itu mana kuat tuh. Langsung. Oke. Suaranya jelas? Di dalam hadis Imam Hakim dikatakan raihatul jannah, aroma surgawi itu dapat dicium dari 500 tahun perjalanan. 500 tahun itu ungkapan bil misli, kira-kira permisalan, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Nah, ketika ada orang-orang yang mampir di kebun surga, nah, coba perhatikan pelan-pelan. Kalau ada kebun, ada sawah, ada, kalau bahasa orang awam, porak, ya. Kebun sawah berarti ada orang nanam, ya nak? Ada yang nanam ubi, ada yang nanam buah. Kalau di sawah menanam padi. Mungkinkah ada sawah tapi tidak ada orang menanam? Nyus padinya tumbuh tapi tidak ada orang menanam, mungkin? Apa maksud ayat itu? Apa maksud hadis tadi? Ayat 9, jangan lupa dengan zikrullah. Jangan lupa kalau kalian melewati kebun-kebun surga, mampirlah, petiklah. Kalau ada kebun surga di dunia, berarti ada tukang cocok tanam surga di dunia. Siapakah yang bercocok tanam itu? Itulah orang-orang yang di dalam halaqah zikir. Dulu kalau ada orang bertani, bersawah, ada namanya, dulu ada apa? Ketua tani itu ada. Kelompok tani, lalu ada ketuanya, benar nggak? Nah, itu hanyalah permisalan surgawi. Dunia itu imitasi surga. Surga itu imitasinya dunia itu. Kalau ada kelompok tani ketuanya, maka kalau ada ahli zikir pasti ada ketuanya pula.
itulah khalifah zikir, mursyidnya zikir, syekhnya, gurunya zikir. Pasti ada yang bercocok tanam bersama beliau-beliau itu. Siapa? Itulah murid-murid mereka yang shadiq. Di antara orang yang kelompok tani, ada nak yang bermain-main nanam? Ada nak mengicuh kawannya? Aduh, samu. Di antara mereka itu ada yang main-main. Tapi meskipun main-main, pasti dapat upah. Nah, itulah maksudnya. Orang ahli zikir itu la yadurruhum, ya, tidak akan terganggu oleh siapa yang di samping mereka. Dan orang di samping mereka tidak akan merasa diganggu oleh mereka. Itu nikmatnya ahli zikir. Saudara-saudari kemurahan Allah, ya, apabila disebut taman-taman surga, nah, jangan dibayangkan cuma taman. Kalau hutan yang bertanam, tak tahu siapa yang bertanam, itu urusan Allah. Tapi kalau kebun, ada yang menanam, ada yang bercocok tanam, ada yang menjaga tanaman. Kalau hari tanam pada itu, ada hari siangnya tak? Nah, dipupuk tak? Kalau orang lama pupuknya pupuk organik, kalau kini orang mau ke organik, maunya urea, hasilnya pun tidak akan lebih bagus. Ya? Yang menyehatkan yang alami. Maka orang yang belajar zikir bertahap, alami, dia akan melalui proses yang luar biasa. Akan terdidik secara matang. Nanti batang pohonnya akan kuat. Kalau ada padi, benih padi, tidak ditancapkan ke dalam lunau sawah tuh, tumbuh, tapi lerajak tumbuhnya. Nah, itulah hebatnya guru. Guru itu menancapkan zikir kalimah ke dalam kalbu murid. Lain satu buah padi itu, kalau tanah yang di sawah itu masih korek, tidak bisa. Nah, itulah manfaatnya zikir, talqin, istighfar. Makanya ada sholat taubat. Nah, dimohon maaf Bapak Ibu yang belum punya kesempatan iktikaf, berkhalwat, bersuluk, ya, kami tidak ada nutup kajian lah, ya, menyuruh-nyuruh kaji itu tidak usah. Bakok zikir Bapak Ibu kita kurang nikmat, bakok sembahyang kita kurang fokus karena tidak mempunyai ilmu zikir itu. Walaupun gelarnya doktor, walaupun gelarnya sarjana agama, LC, tangan, itu bukan urusan sekolah di mana, itu urusannya pernah belajar zikir dan berlatih di mana. Mesti dipelajari itu. Ada kawan kami, ini tamatan pesantren Quran, hafiz 30 juz. Ketika belajar zikir muncul pertanyaan, mana lebih afdal Quran atau zikir? Itu pertanyaan tidak pas. Tidak pas. Apa sebab tidak pas? Quran itu ayat menyuruh berzikir. Maka kalau ada pertanyaan mana yang lebih afdal Quran atau zikir, itu sama dengan mempertentangkan perintah dengan yang diperintahkan. Tapi dek para mufti dulu tetap dijawab. Dek para mufti. Nah, kalau bagian zikir enggak? Kalau hati engkau masih lalai, zikir lebih afdal. Kalau hatimu sudah hadir, sudah connect dengan menyebut nama Allah, maka baca Quran lebih afdal. Jadi kalau baca Quran, teringat, terasa seakan dipandang, didengar oleh Allah Ta'ala. Itu disebut muraqabah. Oleh karenanya, kalau ada murid belum belajar zikir, kok tidak dianjurkan baca Quran? Bukan dilarang, kurang dianjurkan. Sebab kolbunya belum menyadari huruf per huruf ini ada rahasia. Jadi nggak usah dipertentangkan, ya? Mana yang lebih afdal, salawat atau Quran? Nah, itu sama, itu pertanyaan kurang pas. Mempertentangkan perintah dengan yang diperintahkan. Apa perintah di Quran? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersolawatlah kepadanya. Berarti solawat itu tujuan. Ayat itu dalilnya. Dalil madlul, kita bahasa orang usul fikih. Dalil madlul
tidak boleh dipertentangkan. Dalil dengan yang ditunjukkan dalam dalil itu berkaitan erat. Ya. Adalah seorang murid dahulu, ya, masih sezaman dengan kita. Ketika dilarang oleh gurunya, tidak usah dulu baca Quran, zikir, maka berzikirlah semurid, tapi sembari banyak pertanyaan di kepalanya. Sekian hari, sampai 40 hari. Setelah 40 hari, kata gurunya, Iqra' ma syi'ta minal Qur'an. Bacalah sesukamu daripada ayat Quran. Dimulainya lah buka surah Al-Fatihah. Fatihah pertamanya ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kan itu kan kakak baca itu. Tapi orang ketika mulai baca Bismillah, yang punya nama Allah itu namanya, zat yang punya nama itu terasa memandangnya. Disitulah seorang salik kemudian gemetar. Belum sampai Rahmanir Rahim, Al-Quran sudah jatuh. Sanggup air mata lah jatuh. Tidak sanggup meneruskan sampai ayat berikut.